pakai pakai lemek, pakai kopi mens itu, darah mens itu yang di kepala yang kau tutup itu, ambil aja tutup kopi memek itu lagi berlubang darah itu, tutup kopi puki di situ. Anjing kau biadab. Sil anjing dan Pak Andi, kamu dua tuh baku kocok, baku naik sudah, baku cukik saling babunting su kalian. Anjing kalian biadab setan, mau saling lapor kau punya mic puki itu. Hah? Selama kau di TikTok sil anjing, kalau memang kau pengacara yang bagus, kau tahu simpankan dirimu ke tempat yang bagus. Anjing kau, begitu kau sudah dicabik-cabik bergabung dengan Pak Andi, kau mulai sudah kayak orang level tinggi. Anjing kau, setan kau, anjing biadab. Jangan kau bikin saya pagi-pagi nih meronta-ronta dengan kau kelakuan ya. Woi hebat kau, mami merepet. Kau dengan sil itu suruh sil kocok, kau kontol itu atau tidak tarik ikat pagi atau tidak kebiri lagi belah pakai pisau karat itu. Biar kau tambah menceng di situ, anjing kalian saling lapor emak-emak. Diam kau, pergi kau sana Lestari. Nggak penting kau juga disuruh nonton di sini. Kau kalau Lestari kau suruh Pak Andi kocok kau memek itu, jangan dilapus. Aduh kalian ini memang apa beda jauhnya kalian dengan sil. Biarkan aja Lestari di bawah, namanya juga rempeyes, spotaker. Kalau tahu kan spotaker, sepotong tai kering bila diinjakan itu, lepaskan aja dia di bawah. Nah, itu Lestari mungkin Andi pu istri ke-10 mungkin. Ikut-ikutan aja, nggak urusan Makanya sil, saya ngomong sama kau sil. Kemarin itu Kak Emi tidak ada masalah dengan kau ya. Cuma Kak Emi itu bilang kan mungkin dia pusing belum berapa kan, kemarin juga kami cari-cari Kak Emi tidak pernah di TikTok. Ternyata dia kena musibah karena enjong-enjongnya itu meninggoy. Untung si Wendy nggak meninggoy, si Awing nggak meninggoy itu. Untung Kak Emi itu jaga baik-baik sama mereka. Itu jadi dia masuk kita. Karena tuh bilang panggilnya gini, Kamelana panggilnya begini ya, Kak Emi namanya baru datang kan pusing. Terserah aku lah mau panggil silit salit gitu aja. Kok kau tersinggung nenek tua anjing yang bau tanah, bau bangke, mending kau mati aja, meninggo aja, jangan kau bikin pusing ulu hara di TikTok. Emang kalau kau mau jadi bergabung dengan Pak Andi, emangnya kau sudah mau jadi timnya Niki muntah lihat kau, jangan kau bikin rusak pemandangan di pengadilan ya, jangan kau bikin tambah rusak. Niki sudah, kau harus doa hari ini PK-nya Niki lolos, bukan kau tambah melaporkan ibu-ibu yang masih mengharapkan anaknya yang kasih makan. Woi anjing, kau omong tuh kayak jilat, kau pun meme kembali lah kau anjing. Kau lihat dengan itu kau pesan hotel sudah dengan itu Pak Andi tuh, biar kalian dua saling bagulat. Lanjut, siapa mau ngomong? Muntah kau lihat ya tuh. Gara-gara kau ngomong salah masuk minum air kakak dek masuk ke hidung, nah tanggung jawab lah Renata. Lucu kau pagi nih dek. Kan aku emosi kemarin, dia terlalu anggap remeh orang, dia yang sekolah tinggi saja otaknya lari ke dengkul, baru cara ngomongnya sok-sok ini mau ibu-ibu ini. Bener. So makanya aku emosi terima. So nggak pernah menghina orang. Kenyataannya apa? Fisiknya Kak Renata, Bunda semuanya dihina sama dia kan? Ada videonya. Babi muka beruk itu apa sih? Iya, itu muka beruk katanya. Itu kan dia juga menghina kita. Kalau mau laporin orang, kecuali dia nggak hina-hina orang. Dia hina orang, dia seorang pengacara menghina orang juga. Nah terus Kak Emi, maaf aku potong Kak Emi. Tadi ada yang kirim ke aku semalam, terus katanya, oh mau melaporkan, nggak tega mak dikasih makan sama anak-anaknya didatangin, itu cuma mau diajar. Omong itu kayak orang demo sih. Kau mau tuh kayak orang demo lagi demo pemilihan presiden. Kau pun cara ngomong, kalau kau mau demo tuh kau pergi demo di dunia nyata, jangan kau di komal, kau omong tinggi saja. Kau mau laporkan ibu-ibu yang emak-emak yang masih dikasih makan anaknya mau ini nanti ini bla bli blo blo. Sudah berapa orang di TikTok yang kau ini tunjukkan satu persatu nama-nama kalau memang kau cek bagus. Renata, dia mana Karato lanjut. Dia nggak dengar itu si Dina, katanya setiap bulan ini dia dikasih anaknya 3 anak yang ngasih duit. Aku 52 tahun nggak pernah minta duit anak, hancur dah. Enggak, kalau aku kan tega kan katanya mau laporin nggak tega. Kalau aku bersalah, aku komitmen orangnya. Nah, kalau aku tapi jangan kau coba pelintir karena kadang kau orang tahu orang hukum, kata kau ya Sil.
Ah, kau mau mendatang rumah aku, kata kau mau nyuruh anak aku ngajar aku, nggak perlu kau suruh. Kau bukan siapa-siapa aku. Saudara bukan, tetangga bukan. Ya, sini ku ingatkan sama kau, nggak perlu kau minta tolong ke anakku. Kalau kau mau cari, cari aja. Mau menemui baik-baik, nggak usah kau. Kemarin kau ngancam-ngancam kan? Apa anak buah kau jantung aman, diserang Kak Sil, itu sudah di situ udah Tapi pengancaman. Kamalana, Berbentuk mental orang. kemarin itu dia ngomong bilang ke rumahnya Kamalana. Iya, Ada datang beneran. nggak ada. Atau keliling-keliling aja kayak pos kamling. Nah, Atau jaga ganggang mungkin. Terus katanya gini loh, Dek. Andi Sil sudah bawa namamu ya Andi ya. Kau jangan terlalu bergabung dengan Sil. Iya, nanti kau punya isi dalam semua Sil bongkar karena Sil punya mulut ini sama dia lihat kembali memeknya. Iya, sama dia lihat memeknya itu rongga-rongganya. Jadi Pak Andi, kalau kau mau jadi pengacara yang intelektual, bagus di mata masyarakat, kau jangan gabung dengan Sil. Nanti sebentar isi dalammu, isi rumahmu, rumah tanggamu dibongkar sama Sil. Karena Sil ini tidak beda jauh dengan keluarga orang kaya. Sil ini suka rekam. So, apa yang kau bicara itu Pak Andi, dia suka rekam. Jangan-jangan kau yang pengacara yang tidak pernah ada masalah di TikTok, nanti namamu seperti Sil lagi obrak-abrik. Kontolmu yang di atas, yang di bawah jadi naik ke testamu. Jadi kau hati-hati Pak Andi, saya kasih tahu pesan kau sekarang. Jadi kau jangan terlalu berapat-rapat dengan Sil. Sil ini permainannya licik tapi bodoh. Mafianya terlalu kentara. Dia mau ular tapi salah-salah ular. Ini juga ular juga. Itu mau patok ular, masa mau patok kami ini juga ular Sil. Jadi Pak Andi, saya pesan aja ya, saya mau keluar ya. Doain Renata ya Pak Andi ya. Saya panggil kau Pak Andi sekarang ya. Kau jangan terlalu rapat paripurna dengan Sil. Sil itu mau ambil saja yang bagus di kau, tapi yang jelek dia mau terima, diambil yang baik-baik di engkau saja. Nanti dia simpan jadi barang pusaka. Nanti kalau kau bermasalah dengan dia, kau siap sudah. Kalian aju jotos, aju mulut. Gitu Pak Andi ya. Kau hati-hati bergaul dengan Sil. Ini saya omong kau ini hari. Kalau kau mau jadi pengacara yang bagus, yang intelektualnya bagus, kau jangan gabung-gabung dengan Sil. Nanti Sil itu seperti spotaker yang kita goreng tiap hari, sepotong tai kering ya Pak Andi ya. Mantenun Pak Andi, good morning, Chousan, Chodau, bye. Nih kata mulut netizen Renata, kata mulut netizen datangin aja rumahnya ke rumah Sil jadi seimbang. Tidak, saya akan menemui atasannya dia aja. Kalau ini masih berkelanjutan memang saya akan mendatangin apakah ini benar, boleh, resmi, atau ada haknya dilakukan oleh seorang pengacara untuk menakut-nakuti manusia awam. Saya akan bertanya itu doang. Jangan kau kira aku ngancam Sil, aku tidak mengancam. Jangan kau kira kau aja yang sekolah, aku juga sekolah, cuman kuliah ya enggak. Tapi Yang aku nggak boleh mengancam itu Kamalana lebih banyak daripada Sil, apalagi dia sudah bawa namanya Andi. Dorang mau kompak mau laporkan kita Sil. Kalau masih kau minta-minta donasi, uang donasi, tak usah ngomong besar. Nanti Pak Andi gara-gara kau, Pak Andi bisa habis warisannya gara-gara kau yang kurang, suruh jual mobil, jual ini. Pak Andi, hati-hati Pak Andi ya, saya pesan. Yang penting kau dengan Sil itu baik-baik aja Pak Andi ya. Karena kemarin saya lihat di kau punya kolom komentar, kau katakan Sil juga. Nggak tahu berapa hari, berapa tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, kayak berapa bulan yang lalu. Jadi orang yang dekat Sil semua dan itu orang bermasalah semua yang sudah pernah bermasalah dengan Sil. Kalau kalian masalah yang kedua kali lagi, ini bukan ramalannya saya ya. Pak Andi ya, Pak Andi yang terhormat. Udah tua-tua Pak. Gini Renata. Bikin otak itu waras Pak. Bergaul dengan orang yang bagus, yang berwibawa. Jangan kocar-kacir dengan Sil. Pak Andi juga mau lawan kami ini ibu-ibu yang mulutnya tai. Yang mulutnya ini kocar kacir, Pak mau lawan. Pak mau lapor juga, Pak itu bukan intel, mau datangi, masa pengacara mau datangi rumah-rumah orang? Iya, di situ aja Lucu. udah menyalahi. Gimana kalau ibu-ibu ini Pak, pintar semua Pak, nanti dia orang antarkan surat ke pengacara atau tidak dong bikin spanduk Pak. Spanduk tuh lebih bahaya daripada kalau spanduk dibaca semua sama masyarakat Pak. Kalau surat masih dirobek-robek, masih diselip-selip. Kalau spanduk Pak, nama-nama Pak dinamakan taruh di spanduk semua. Hati-hati loh Pak. Hati-hati, tulisannya latarnya hitam, warnanya putih Pak.
kalau dilihat sama masyarakat dibaca tuh nama Bapak dan Pak Sil, hati-hati Pak, mending jauh memang Pak. Aku takut nanti Pak masuk dalam perangkatnya Sil Pak. Hati-hati Sil ini muka dua Pak. Muka dua. Nah, gini Lihat aja Renata. modelnya Pak. Gini deh, dia sedikit-sedikit kita ngobrol di sini, kita ngomong ya, itu karena apa? Karena gayung bersambut, dia mulai duluan. Kita bahas balik, dia rekam, dia carikan kita deliknya. Nah, terus bagaimana dengan dirimu yang memulai duluan? Dirimu yang memulai, yang menyebabkan. Nah, baru akibatnya. Nah, baru di sini kami membahas dirimu juga. Gimana ceritanya? Hah? Emang ada hukum di negara kita kayak begitu undang-undangnya? Oh, kamu aja seorang pengacara boleh ngomong maki-maki orang, terus dimaki balik kau nggak terima. Seharusnya kau orang tahu hukum itu memberi wawasan yang bagus-bagus ke masyarakat awam. Katanya kau dulu mau mau membina, mau garda terdepan untuk wanita lemah. Nah, terus sekarang kenapa? Kenapa kau memaki orang, bilangin muka orang kayak babi dan beruk? Kau tahu undang-undang ITE kataku kemarin kan yang berlakunya bulan 2 kemarin? Nah, sekarang kenapa kau yang tuh? Apakah saya ada memaki wajah kau? Aku cuma memaki wajah kau di sini cuman itu doang, sentil. Bukan pakaian kau lagi, Sil. Rambut kau itu apa jawaban si Jesko? Enggak tren. Hello. Tren itu ada di tua, ada di muda. Kita udah tua ini enggak pula bawa tren-tren anak muda. Jesko, dengar kau itu. Makanya jangan kau samakan. Kau taruh tai paspor di atas tempat tidur kau. Enak aja kau ngomong-ngomongin orang, tapi kau diomongin gak terima. Sedikit kau mau cari delik karena kau pakar hukum. Oh, tidak bisa begitu. Sekarang boleh ya saya ngomong sebentar ya Mak ya. Saya mau pesan, halo Ibu Sil, Ibu pengacara yang terhormat. Tolong ya Bu, kalau Ibu sebagai ketua, sebagai dipanggil ibunya anak-anak di room Ibu atau di room Jesko atau di room Awing, tolong ya anak buahnya dididik. Kalau kepingin nama baik Ibu itu dihormati, jangan lagi memaki-maki orang, memfitnah-fitnah orang di room siang dan malam. Nah, kalau itu Ibu bisa lakuin, nah itu baru saya ancungin jempol. Ibu seorang ibu pengacara yang baik, yang terhormat, yang bisa membimbing anak-anak Ibu. Terima kasih ya Bu, saya sebenarnya tidak ada urusan dengan Ibu, nggak ada masalah dengan Ibu. Jangan disangkut-pautkan nama saya. Makasih buat Ibu Sil. Iya, mulut netizen ini katanya, coba diulang lagi. Nah, di sini netizen dengar ya baik-baik, dengar baik-baik. Dulu itu pernah, nih mohon maaf kalau nggak salah itu waktu kita tidak sebut jelek orangnya ya. Waktu Titi Meki mau me-LP-kan orang dulu, apa dia ngomong? Aku sebagai saudara kamu akan membantu kaum yang lemah agar tidak diinjak-injak. Itu di roomnya dia ngomong dulu, Kak Malana tenang aja ya, aku akan jadi gadang kalian saudara aku semua. Sekarang cuman karena uang 4M kami nggak mau bahas, terus kami digali, dikorek-korek, dimaki-maki, Renata Ratu kritik sama anak buahnya, kami dibilangin 3 enjong, wanita laknatullah entah apa-apa, itu caci maki sudah penuh ke kami semuanya. Apakah kau bisa Sil membenarin mulut anak-anak buah kau tuh? Aku tidak punya masalah sama kau. Yang punya masalah dengan aku adalah si Wendy Bencong, si Widya, itu doang. Nah, terus kenapa sih anak buah kau yang kau akui anak kau itu aku sentil karena dia maki-maki aku, burik hitam segalanya, diketawain aku, dimaki-maki dek. Kau bisa membela mendidik anak angkat kau itu. Malah kau suruh, kau pelihara untuk taping-taping orang, untuk maki-maki orang. Apakah itu etika seorang pengacara yang bagus? Saya bertanya sama kau. Jangan kau kira orang lemah ini kau ancam-ancam begitu, tidak bisa. Aku juga di pusat hidup aku bisa loh cari persatuan Indonesia, aku adukan semua. Walaupun aku tidak punya rekaman, TikTok punya.
Ya, orang-orang pada punya, netizen pada punya. Jangan kau salahkan, nanti aku akan minta perlindungan kepada yaitu ke ketua pengacara seluruh Indonesia. Adanya di pusat. Nggak ada berhenti belum selesai. Kami nggak mau ada selesai. Nggak ada teman yang terima. Kalau yang lain boleh selesai, kami Nah, nggak ada, mau. kalau kau merpati berhenti aja merpati. Kalau Ini aku nggak tidak ada. mau berhenti dulu. Kalau merpati Tidak ya ada berhenti aja nggak apa-apa. Kami Ya, nggak. siapa yang ada bersangkutan dengan dia takut akan diancam dengan dia, silakan. Kalau aku pribadi, aku Renata Ratu Kritik, kami tidak menyenggol dia. Jangan berhenti. Bantai aja manusia anjing itu. Dikit-dikit Coba dengar aku dulu. kau menghancurkan nama pengacara lo dengan brutal. Datangi tempat orang, mendatangi itu, padahal itu nggak ada sama sekali. Nah, Bekilah di sini nampak Bekilah lidah tidak sih. Aku cuma pengen menemui anaknya, suruh menjaga maknya. Nggak perlu aku punya keluarga. Nggak perlu kau menemui anak aku. Aku punya keluarga. Aku punya orang terdekat aku. Dan aku tidak kenal sama secara langsung dengan kau. Ya, jangan kau kacak barang orang yang belum pernah kau sentuh. Nggak boleh. Tapi yang saya lucu tuh Kamelana. Tapi kok dia di Komal itu kayak pengacara lontang-lanting ya, kayak nggak ada pendirian. Sebentar dia di Ira, di ini. Saya lucu ya kayak pengacara. Kalau kau miskin otak, miskin hati, mending sih kau duduk satu tempat, rubahlah sifatmu yang pengacara. Cuma kau tahu ini yang pengacara pengacara gadungan atau pengacara amnesia atau pengacara pikung. Biasa. Masa kok dia kok nggak ada pergi di Komalnya si Ira. Aduh, memang dasar pengacara lontang-lanting, pengacara piala bergilir. Nggak malu kau dengan gelar yang kau sandang. Sementara si Ira itu huru hara, kau masuk ke situ. Nah, kami ada nggak? Aku yang kau bilang setiga enjong ini ya dengan anak buah kau, aku cuma naik Ratu Kritik sama aku. Aku nggak pernah mengadu-adukan masalah pribadi aku ke komal-komal orang. Ini kau cari pembelaan dulu, kau menjelekkan si Ira. Sekarang kau naik di situ. Punya prinsip hidup nak kau, Sil? Hah? Punya prinsip hidup nak? Kau tanya sama kau. Jangan meremehkan orang semua, Sil. Mentang-mentang rakyat jelata, Sil. Nanti ilmu yang kau tuntut itu kau salahgunakan, kafaratnya akan menyampai ke kau. Benar, pegang omongan aku, Sil. Ini omongan aku ya. Ilmu yang kau tuntut dengan niat kau dulu untuk membela rakyat kecil, kata kau, sekarang kau gunakan untuk menzolimin orang yang tidak tahu apa-apa. Kafaratnya akan berlipat ganda kembali menemui kau, Sil. Pegang omongan aku. Jangan kau salahkan nanti kalau ucapan aku ini benar, jangan kau salahkan aku. Kau mencari delik ya, kau mau melaporkan aku, laporkan. Kapan aku mencaci maki kau? Kau di situ aja udah kena kau. Bilang muka si babi dan beruk. Kalau terdengar sama mak bapak aku, kau bilang aku babi dan beruk. Nah, belum tentu, Sil. Mungkin kau lebih dimakinya. Aku kapan mencaci muka kau? Nggak pernah. Aku menghormati kau sebagai teman baik. Rupanya Allah memperlihatkan bahwa kau adalah manusia yang tidak baik. Gini Kak Melana. Pondang, Selamat shalom. pagi semuanya. Pagi Bang Pondang. Selamat pagi on cam. Ah, On cam lu Pondang, on cam. tunggu sebentar, gue pakai baju dulu ya. Iya, gua kangen ngeliat lu. Yang kayak beruk muka lu. Jadi begini, tadi typingnya Merpati katanya kan udah berhenti, ada apa lagi nih? Begini Merpati, memang di situ mereka mengatakan berhenti, dia berhenti katanya. Ingat, tapi kata-katanya itu makanya kita kalau berucap tuh hati-hati. Tapi di situ ada kata-kata Kak Sil yang membuat masalah ini tidak bisa berhenti, ada. Ingat ya, mak-mak yang makannya cuma mengharap dari anak, ya kan? Ya. Jangan banyak tingkah lah ibaratnya. Aku ke sana ke rumah Melana itu cuma mau jumpa anaknya aja. Nggak perlu kau jumpa anakku, Sil. Dengar dulu, Nanti terus jumpa dengan kau. tunggu dulu Kak Melana. Aku belum sampai loh. Di situ aku mau pesan sama anaknya Melana, minta tolong jaga mamanya. Nah buat Kasil,
Aku tidak mengharap anak makan Kak Sil. Aku bekerja keras. Kak Sil pun tahu aku kerja gimana. Malam aku kerja ngarungin batu, siang aku kerja jadi babu. Jadi aku tidak mengharap anak Kak Sil. Dan lagi anak itu dititip Tuhan sama kita Kak Sil buat menjaga kita udah tua. Makanya Tuhan menitip anak sama kita. Sama kayak Kak Sil juga. Kak Sil tua nanti udah peyot, sudah pikun, yang jaga Kak Sil anak Kak Sil. Memang kita berharap sama anak untuk masa depan kita tua Kak Sil. Tuhan itu menitip apapun sama kita, ada artinya Kak Sil. Sama kayak Kak Sil dititip ini jabatan sama Tuhan dengan Kak Sil. Tapi sekarang Kak Sil tidak amanah, mengintimidasi orang miskin, mengintimidasi orang susah, mengancam-ngancam orang, mencaci maki mak-mak di Komal. Ya. Tak ada aku jumpa seorang pengacara kayak Kak Sil. Baru ini aku jumpa. Hotman Paris saja maki orang nggak dibalas sama dia. Iya, Hotman Paris saja macam-macam dimaki orang. Kenapa dia nggak pernah balas Bang Hotman Paris? Karena dia jaga jabatan dia. Hah? Dia takut rusak jabatan nama baiknya. Nah itulah Kak Sil ya. Yang memulai masalah ini Kak Sil mau ngitung-ngitung awal mula masalah ini Kak Sil sendiri. Kak Sil lah orang pertama yang mengatain aku sudah dibayar. Tahu kan dia nggak mau ikut bahas, berarti udah dibayar. Nggak ingat Kak Sil. Aku ingat semua Kak. Manusia mana yang tidak marah kalau dituduh dia dibayar? Bang Pondang. Gimana tuh Bang Pondang? Nah, Bukan orang biasa Bang Pondang. Tunggu sedikit lagi kakak, masih tergantung dikit lagi. Sabar kau Pondang, lama-lama aku sunat kau deh. Dengar, Sil, ya. Kau kata kau nyuruh jaga aku dengan anak aku. Jelas-jelas itu tidak, Sil. Jelas-jelas anak buah kau temping semua, malana jantung aman. Apa itu, woi? Hah? Jantung saya aman sampai saat sekarang. Tahu kok aku tepuk-tepuk dada aku nih nggak sakit jantung aku, Sil. Ya, yang kedua, kau bilang kalau mengharapkan makan dari anak, aku berhasil mendidik anak aku. Aku kecilkan sampai dia besar. Besar, aku tidak boleh kerja keras dengan anak aku. Apakah itu suatu tidak bisa, aku tidak berhasil aku mendidik anak aku. Nah, sedangkan kau, kata kau anak kau bergaji, tapi tidak pernah ngasih gaji ke diri kau. Kalau anak aku dikasih, disenangkan orang tuanya Sil, tidak dibiarkan orang tuanya huru hara. Tapi kalau orang tuanya selalu disenggol, dibiarkan, dilepaskan. Nggak perlu kau nyuruh anak aku untuk menjaga aku. Itu jelas-jelas kau kira ini orang Minang, oi boy. Ini orang Minang ya, kau dengar. Mulut kau itu udah jelas suruh menjaga apa? Suruh menjaga agar emaknya nggak berkuar-kuar. Tapi kau mulai, masa kau menginjak-injak orang didiamin aja? Hah? Masa kau injak-injak orang kau diamin aja? Dia tahu kok, anak aku tuh tahu. Kau bilang aku kayak babi dan muka beruk itu, kau tahu dia. Kau kira anakku terima? Tidak, cuman aku nggak mau bawa-bawa anak aku. Di sini kau jangan bawa-bawa anak orang. Kalau anak kau dibawa, kau suka nggak? Aku dikasih makan sama anak aku, itu adalah pengabdian anak aku terhadap aku. Paham kau? Pribadi orang kau sentil-sentil, nggak ada kerjaan kau. Aku nggak pernah menyentil pribadi kau. Oke. Kasihan Bang Pondang. Lanjut Bang Pondang. Lanjut Pondang. Nggak jadi kau kusunat dek. Ini siapa pula lah yang di bawah ini? Katarin, oke. Gue bicara intinya gak ada kepentingan gue cuma satu, biar ada ajas manfaat untuk semua para pihak dan ada kebersamaan doang sih ya. Gue gak mau memperkeruh. Intinya gini, setiap orang yang menggunakan TikTok tentunya punya tujuan masing-masing. Ada yang ingin mencari pertemanan, ada yang mencari siapa tahu mendapatkan berkat, baik itu dari koin yang bisa di WD gitu kan. Terus juga bisa ada yang mendapatkan pasangan gitu kan. Tentunya semua pengguna Komal ada yang memiliki kekurangan dan kelebihan. Tapi gue yakin seseorang waktu terjerat dengan segala kekurangan itu pasti bukan niat, cuma sebuah kelemahan yang hadir tanpa disengaja, atau bahkan hadir karena sebuah emosi yang tersentuh, karena kelemahan seseorang juga, bukan kesalahan orang ya, karena kelemahan seseorang juga. Jadi intinya
waktu ada suatu permasalahan yang muncul karena kelalaian atau kelemahan seseorang, cukuplah itu hanya di ranah wilayah orang yang bersangkutan dengan yang bersangkutan, jangan sampai lari ke pihak tiga. Contoh, kalau saya punya masalah dengan Merpati, cukuplah waktu saya bicara kasar, bukan kena niat tapi kena kelemahan perasaan dan pikiran, cukuplah itu hanya untuk Merpati, jangan kepada untuk orang-orang yang disayangi oleh Merpati. Betul. Karena itu ya itu terlalu bodoh, karena mereka itu tidak ada sangkut pautnya gitu kan. Buat apa saya menarik-narik, anak Merpati lo jelek, anak lo Merpati, gitu kan, makanya gitu, nggak ada gunanya. Ya, soalnya ya gue nggak kenal anaknya Merpati juga nggak pernah bicara kasar sama gue gitu kan. Jadi intinya, biarlah keributan ini jangan berkepanjangan, karena setiap pribadi punya hak hukum. Punya hak hukum, tapi gue percaya kalau kita mengikuti emosi ini racun. Emosi akan menghadirkan suatu penyesalan. Yakin deh. Dan itu biayanya nggak murah gitu. Jadi anggap aja sebuah permasalahan ini sebagai pembelajaran agar membawa kita bisa mengenal siapa diri kita, apa yang harus kita benahi, kita bisa mempelajari tentang orang, ternyata orang ini seperti ini, dan kita bisa menyikapi ke depannya, dan kita juga bisa menyikapi orang-orang baru yang akan hadir dalam kehidupan berkomal kita, karena kita sudah dapat corak pembelajaran itu semua. Itu sekian dan terima kasih. Kekurangan hanya milik Pondang. Terima kasih Bang Pondang, statementnya bagus buat Pondang. Iya, gini loh. Dia pintar, seorang sil ini pintar memancing-mancing emosi orang. Nanti kalau orang sudah emosi itu dimasukkan ke delik. Aku udah paham banget. Dicari-cari kesalahan orang, dipancing-pancing emosi orang, keluar dengan ucapan-ucapan yang tidak berfaedah, yang tidak bermakna, nanti dimasukkan ke delik itu Pondang. Gini. Hukum ini nggak lepas dari banyak ilmu yang ada dalam kehidupan. Reaksi kena ada aksi. Gak mungkin sesuatu bereaksi tanpa ada sebuah aksi. Betul. Aksi tidak mungkin tiba-tiba muncul tanpa suatu sebab. Makanya waktu ada suatu permasalahan di Komal, nggak segampang itu. Mungkin kalau ada yang lebih dari gua, boleh di sini kita tukar pandangan gitu ya. Makanya waktu kita ingin menggunakan hukum kita itu nggak mudah loh, nggak mudah. Karena sebuah permasalahan hukum ini luas bentuknya, bermacam-macam keadaannya. Terkhusus di Komal ini tidak segampang itu. Tidak segampang itu. Ingat nih ya, sesuatu yang bereaksi kena ada suatu aksi. Aksi itu tidak mungkin muncul tiba-tiba, pasti karena ada suatu kondisi gitu. Waktu kita menggunakan tiba-tiba tidak, itu berbalik gitu kan. Waktu berbalik itu sangat mudah banget gitu. Jadi kalau ada orang berbicara siapapun gitu ya, gak usah terlalu dipusingin gitu. Gak usah terlalu dipusingin. Yang penting kalian lari ke dalam diri kalian sendiri gitu. Karena kalian yang lebih mengenal keadaan tersebut gitu kan. Kalau kalian pikirkan kayaknya is okay deh, udah senyum aja gitu, senyum. Bang Pondang, jangan kayak gitu. Sil ini memang manusia bangsat. Memang dia ini kumpulkan orang-orang yang gila. Kimaa itu sil anjing itu kurang ajar dia. Saya nggak terima, dia bisa hajar terus tuh manusia bangsat itu. Kalau memang dia pengacara yang baik, suruh anak buahnya itu diam. Ini dia kan tidak tambah bully, tambah kasih naik YouTube. Kan gila, dia cari enaknya. Itu kalau memang Sil dia orang pengacara yang baik, tahu diri, tahu tempat di mana dia sebagai seorang pengacara. Baru saya umur sekarang Pak Andi lagi ikut dia. Sekarang dia suruh lagi Pak Andi kompak dengan dia, laporin kita. Laporin aja, dari dulu kok nggak ada juga. Kalau Pak Andi dia memang pengacara yang bagus, dia jauhkan dari Sil. Kalau dia masuk ke Sil punya ranah, berarti siap kami kasih telanjang dia juga. Itu aja. Nah, jawaban gue gini,
semua orang pengguna TikTok pasti punya tujuan baik. Iya, betul. Betul. Iya, Iya. memang betul. Baik itu Sil, baik kalian, baik gua. Bahkan gue juga banyak kejelekan gua. Karena gua orangnya sangat jelek gitu kan, tapi gua ngangenin gitu kan. Ih, Jadi gue mau bawa lentur. Jadi intinya gini, Tanya besar naik. kalau kita di dalam komal ini pasti banyak hal tanpa kita sadari ya. Itu memancing pemikiran dan perasaan kita karena kita sudah saling mengenal. Ada kalanya waktu kita melihat seseorang dengan seseorang itu memancing emosi kita karena kita punya perasaan, punya perjalanan gitu. Tapi percayalah, semua orang itu punya hak. Kita semua punya hak. Jadi waktu semua orang punya hak, pasti semua orang yang akan merasakan di kemudian hari. Yang penting kalian nikmatilah TikTok ini sebaik-baik mungkin. Dapatkanlah apa yang terbaik yang harus kalian dapatkan. Jika ada suatu godaan, permasalahan, kalian tinggal lari ke dalam diri kalian karena yang tahu keadaannya hanya kalian gitu. nah sekarang dikit Kamalana tanya. Dibawa tenang aja, dibawa tenang. Ini jabling. Ini siapa sih ganjen banget? Ini kakak gue, emang lucu. Jadi gini aja ya, gini aja. Dikit Kamalana mau tanya. Apa, Kak? Umpamanya sedikit mau umpamanya nih kan antara Kamalana dengan Sisi nggak punya masalah nih, tapi dengan dia menyeret-nyeret bawa-bawa, betul kata Kondang tadi, tidak ada yang mulai baru ada yang menjawabnya, kan nggak mungkin begitu. Nah sekarang pertanyaannya, apakah diizinkan, apakah tidak melanggar kode etik di dalam dia menyandang gelar pengacaranya itu mau dengan apa mengancam-ancam orang, mendatangin orang, mem-LP-kan orang, apakah itu satu pengancaman diizinkan di dalam instansi di para pengacara itu diizinkan nggak? Gue jawab nih ya. Ya, Kalau bicara ini kan reaksi nih, ya. artinya itu pandangan. Kalau pandangan itu luas, ada dari si A bilang itu tidak melanggar, dari si B itu melanggar kode etik gitu kan. Tapi gue percaya kalau kita bicara kode etik itu ada sisi dua. Artinya pertama waktu lo dalam menjalankan tugas. Yang kedua bagaimana waktu lo hadir di dalam suatu keadaan, gitu kan. Jadi intinya bukan itu materinya gitu. Ya, Materinya gini, semua orang punya hak. Nah, bagaimana kalian jangan masuk ke ranah wilayah hak seseorang, tapi bagaimana kalian menyikapi gitu. Waktu ada orang menggunakan haknya, kalian juga punya hak kalian gitu kan. Nah, hak kalian apa? Bagaimana kalian punya kemampuan dan mengolah kemampuan itu gitu. Kalian jaga diri kalian, kalau kalian bisa menelaah, kayaknya gue is okay deh, nggak ada yang perlu gue khawatirin. Dibawa santai aja gitu, dibawa santai. Jadi dengan mendatangin orang tersebut dengan rencananya mau menemui anak itu apakah suatu tindakan yang benar? Apa menyalahi aturan? Kita Padahal gini, si anak gini. tidak keluarga tidak tahu Ya, karena gini Kak, Hmm. apa yang gue rasain, apa yang gue lalu gue pikirkan, lalu gue ambil tindakan, kakak tidak bisa masuk ke ranah gue untuk mengetahui itu. Begitu juga apa yang kakak rasakan, lalu kakak pikirkan, lalu kakak wujudkan, gue juga nggak bisa tahu itu seperti apa gitu. Ngerti gak? Makanya ada ranah wilayah privat. Nah, ranah wilayah privat seseorang itu tidak bisa diusik oleh siapapun. Yang paling baik adalah gini, waktu seseorang menggunakan hak privatnya, jika kalian ada di dalam sana, kalian cuma satu kok kunci keselamatan. Kalian yang tahu keadaan yang sebenarnya, gitu kan? Lalu kalian pikirkan, wah kayaknya gue nggak ada masalah deh, gue aman di situ, nggak ada yang perlu gue takutin. Udah kalian senyum aja, lihat itu semua apa yang disajikan dengan senyum dan kalian bisa mempelajari itu semua gitu. Kalau kalian berpikir, wah kayaknya gue benar-benar salah di situ nih, tanpa gue sadari gue benar-benar ini gitu kan. Ya kalian punya banyak upaya bagaimana bisa akhirnya menjadi satu lunak sebuah keadaan
atau kalian juga bisa konsultasi dengan siapa yang kalian percayakan gitu kan. Jadi seperti itu aja jadinya. Jadi jangan terlalu inilah. Ini udah gaya-gaya premanisme, mendatangi rumah orang, nyari mana itu, mau RP-kan, mau di RP-kan. Oh, makanya dari anak-anak nggak usah kesinggung pribadi kami. Nah, untung ada kami yang ngasih makan anak, daripada kami minta makan malu, menggelar donasi untuk makan kami gimana? Hah? Mau? Jadi itu aja sih, gue cuma hanya bisa tegas gini. Jika kita bersinggungan dengan seseorang, cukuplah dengan seseorang tersebut. Betul. Jangan. Itu nggak ada manfaatnya gitu, nggak ada faedahnya gitu. Nah, gini Kondang, Maulana ceritakan. Dulu ini seorang adik kita ini, Renata ini kan selalu dibikin mainan seperti mainan, dinaikkan, diturunkan, di-mute, dipancing emosinya. Dengan tekanan dengan tekanan terus dia jadi emosi dong, mau meludak pokoknya emosi tinggi lah. Ya dia orang emosi omongannya tidak terkontrol. Nah waktu itu cuman yang di pihak kami buka cuma Ratu Kritik pagi bekerja, dia dari pagi menghantam itu mentalnya si Renata. Nah kakak buka komal lah, kakak sediain komal untuk apa? Seorang Renata ini adalah manusia, dia tidak layak diperlakukan untuk dicaci maki, untuk dihantam mentalnya, untuk dibully, untuk nggak berhak, kita nggak punya hak. Makanya kakak buka lah itu, mulailah dari situ, tapi dengan syarat kakak tidak ikut campur memaki dia, siapa, cuman ya dua itu doang, Kondang, Widya sama si Wendy, karena itu jelas-jelas sudah memaki-maki Kak Maulana. Ya, cuman kalau si Widya tidak sebegitunya, yang si Wendy yang memaki-maki ini. Tapi dengan Sisil nggak ada. Terus kenapa dia melebar kemana-mana? Udah kayak menyebar bibit aja. Sampailah mencaci maki kami. Ya kami balas balik lah. Emang kami ini siapa? Kalian caci maki. Kami minta makan sama kalian kan enggak? Gitu. Nah, contoh kayak gini nih. Tadi kakak bilang, lalu saya balas balik. Ada gak seseorang yang bisa menyalahkan kakak? Selama ini nggak ada yang boleh bisa menyalahkan, itu hak kakak. Iya. Jadi jadi siapapun pribadi punya hak atas dirinya, baik untuk berpikir, berucap dan bertindak, karena segala resiko apapun yang terjadi kemudian. Betul. Tapi gini, Bang Pondang, Ya. dia menyatakan bahwa berarti yang menyediakan Komal juga terkait dengan ini gitu, makanya mau bicara sama dia gitu bilangnya. Sekarang gini, Kak Maulana yang menyediakan. contoh, gue bilang nih, host lo kena, gitu kan? Host nyantai aja. Kan host ini buka room, bukan di awal dia berbicara, ayo kita buka room, biar kita begini, kan enggak. Itu kan terjadi di kemudian, ya kan? Justru kalau ada kalimat seperti itu, nanti mama bersihkan Bang. kalian bersyukur. Contoh nih, gue buka room, kalian masuk, tiba-tiba terjadi sebuah keributan. Lalu seseorang gue bilang, Pondang, lo kan host, gue tuntut lo karena lo gitu kan. Gue malah gue senyum. Mohon maaf, lo ngancem ya? Gue gituin langsung. Iya, emang kenapa? Wah, enak itu, kan gitu. Jadi gini, makanya kalian tuh seharusnya tuh di room itu kalian tuh belajar, jadi wadah pembelajaran kalian gitu. Iya, Seseorang nggak boleh asal bicara. Betul. Jadi kalau ada yang bilang anggaplah Ratu Kritik nih host, tiba-tiba jadi keributan di dalam perjalanan. Lalu gue marah nih, host, lu gue tuntut lo host ya. Habis sih takut. Sekarang gue nanya sama kalian. Kalian pernah sekolah kan? SD, SMP, SMA. Kalau ada orang melakukan kesalahan terhadap kalian takut atau senang?
Takut. Ya takut lah, maksudnya nggak suka lah. Orang melakukan kesalahan kepada kalian, kalian takut atau senang? Senanglah kalian. Kenapa senang? Contoh nih, ya. Ya, Kita satu kelas nih. ya betul. Lalu kalian bilang gini, awas lo ya, ntar gue bilang ke guru, lo ngebully. Tapi gue gak ngebully. Kira-kira kalian takut gak? Itu kan keuntungan. Nanti gue bilang ke depan guru, Bu, tolong buktikan Bu, apakah saya ngebully dia gitu. Mana buktinya? Yang rugi siapa akhirnya? Yang ngomong kan? Iya betul yang ngomong. Makanya Memang waktu ada fitnah. orang melakukan kesalahan, kalian gak usah marah, gak usah kesel. Kalian senyum. Kalau perlu, kalian lagi nih, aduh, bahaya dong gue nih, bakal dilaporin sebagai host. Gue jadi merasa terancam nih. Ini kan, lo ngancam gue gitu. Pancing aja pancing, lebih susah sih. Ingat nih, pengancaman 2 kali terjadi. Ini minimal nih, pengancaman 2 kali terjadi di waktu yang berbeda itu udah lumayan. Kalau baru sekali mah susah. Pengancaman 2 kali terjadi di waktu yang berbeda. Ini bukannya 2 kali lagi. Udah sering. Seperti permen yang bisa diemut. Malana, makanya si Pondang ini beda banget sama penjara. Hah? Pondang ini beda sama penjara. Pondang beda. Apa? Maksudnya Kalau gimana? penjara gini, kalau penjara ya itu bisa membuat seseorang jadi stres, tapi kalau gua Pondang tuh akhirnya membuat stres hati orang. Daripada aku turunin kau ya, daripada aku turunin lagi. Iya, kalau gue memenjara hati kalian gitu ya. Kalau penjara mau menjara tubuh, kalau gue menjara hati gitu. Pagi-pagi udah nakal. Nyonya Iya. besar kumat dan kau deh. Juga kau dari Komau. Gini lagi. Gitu. Podang, aku mau tanya ya, ini serius Apa? ya. Aku mau tanya ya, serius ya. Apa pantas seorang lawyer bisa berkata kasar terhadap ibaratnya orang yang kecil gitu, orang kecil? Gini. Kayak gini lah. Gini, Ini kan kalau- seorang lawyer ini kan ngatain mereka ngatain emak-emak di sini ya, ngatain emak-emak yang mereka marahin. Kenapa mereka emak-emak ini marah? Karena mereka dikatain beruk. Beruk itu kan monyet. Ya kan? Kalau dikatain bebong gitu. Nah, pantas lah mereka marah. Nah, sekarang pertanyaannya, apa pantas seorang lawyer yang terhormat, yang punya titel jabatan, kok sekasar itu, tidak menjaga etikanya? Ya udah gue jawab nih ya. Kalau bicara pantas atau tidak pantas, ini tidak bisa dikaitkan hanya dengan satu profesi, dengan seluruh manusia ini berlakunya. Siapapun. Ingat, kalau bicara pantas atau tidak pantaskah, itu dari sudut pandang seseorang. Kalau kita bisa pantas atau tidak, itu suatu keuntungan. Berarti kita bisa tahu cara mencegah agar kita tidak jatuh ke dalam sebuah lubang. Berarti kita bijak lah, itu susah itu. Jadi intinya siapapun punya hak untuk melakukan apapun. Karena segala yang kalian lakukan, kalian yang akan merasakannya. Orang merasakan, tapi akibat dampaknya kan kalian yang merasakan. Jadi kita jangan masuk ranah wilayah pantas atau tidak. Contoh nih, merpati mau joget melintir, gue nggak akan membuang waktu gue, pikiran gue gini, ini merpati lu tuh nggak pantas gitu kan. Untung gue apa gitu, yang melakukan dia kok, dia yang akan merasakan, dia akan mendapatkan akibatnya dari perbuatannya gitu. Biarin aja, bebasin aja. Jadi kalian tuh mesti belajar makanya. Soalnya banyak jebakan di sini. Di TikTok ini banyak jebakan. Jadi gitu Ingat. Bang Pondang. Hmm. Jadi maaf aku potong Bang. Berarti kita nih harus membiarkan apa yang dia buat ke kita gitu. Mereka buat ke kita harus biarkan. Bukan membiarkan. Ini makanya gini. Salah penyampaian itu salah makna, akhirnya reaksinya beda. Bukan membiarkan. Itu
kalian, artinya kalian tahu, kalian memahami apa yang terbaik buat kalian. Kalau kalian memahami, kalian naik lagi ke situasi menguasai. Itu namanya memahami dan menguasai. Artinya bukan membiarkan, karena kalian sudah punya ukuran untuk diri kalian, ngerti gak? Ya, tahu ukuran kita orang kecil ya kan. Bukan gitu. Artinya gini, sesuatu yang nggak perlu kalian khawatirin, ngapain kalian khawatirin? Tapi gini Bang Pondang, aku potong lagi. Kita kan bukan malaikat Bang Pondang. Lambat atau cepat pasti kita akan jawab. Aku singkat aja Bang Nah, Pondang. makanya gini, makanya gue bilang, kalian tuh begini, semua pribadi punya hak untuk melakukan sesuatu, baik itu ucapan, berpikir, berucap, lalu bertindak gitu. Cuma ingat nih ya, setiap kita menggunakan emosi itu lebih rentan. Pikiran kita akhirnya tidak matang, ucapan lebih tidak matang, dan akhirnya ya terjadi sesuatu yang hangus gitu kan. Lebih baik kalian menahan gitu. Kalian menahan, dan itu jadi pembelajaran yang akan mematangkan kalian gitu. Biar gini, lebih baik orang yang jatuh tersandung daripada kalian yang jatuh tersandung. Ingat, waktu Superman bisa tersandung, mengapa manusia biasa harus bisa tersandung juga? Artinya Superman bisa tersandung, apalagi kita gitu kan. Artinya kita harus lebih berhati-hati. Kalau ada orang yang hebat tidak berhati-hati, kalian harus berhati-hati gitu. Aku jujur ya Pondang, aku nggak sepemikiran. Ya nggak apa-apa Kak, bebas. Jujur nggak sepemikiran. Soalnya gue ngomong begini, gue untuk menjaga kalian gitu. Iya, Percaya benar. deh. Iya Ya benar. percaya, gue tahu tujuan kalian ini mau happy sebenarnya. Iya, Bisa benar. berteman, bercanda, gitu kan, dapat masukan. Seperti tadi gue bilang. Cuma kadang-kadang percaya gak lo? Gue aja nih, kalau ada dikelilingi oleh beberapa orang, lalu seseorangnya itu pandai berbicara, gue bisa tersulut pasti. Jadi mesti lebih bersabar kita gitu. Lebih bersabar. Oke, Bersabar itu mungkin nggak merugikan kita. gini loh Pondang gini loh, aku mau ngomong. Gini loh, gue beda pendapat ya, pemikiran ya. Kenapa? Memang kita sabar itu penting dalam diri kita pribadi, kita penting arti sabar itu. Tapi walaupun kita orang kecil, walaupun kita orang nggak punya, mau sampai kapan kita dicabik-cabik, direndahkan? Manusia itu punya rasa sabar juga, punya keterbatasan. Ini gue kasih contoh ya. Gue kasih contoh. Bang, kami ini punya kesabaran. Ya udah, kalau kalian nggak punya kesabaran, apa yang akan kalian lakukan? Hanya dua. Gunakan hukum kalian melawan. Ingat nih ya, waktu kalian melawan ini paling bahaya. Melawan. Semakin besar kemungkinan terjadi suatu bentuk kesalahan yang fatal buat kalian. Akhirnya itu berbalik. Dan orang yang bisa menari-nari di sana. Lalu yang kedua, kalian bisa menggunakan hak hukum kalian. Hak hukum kalian nih. Karena waktu kalian menggunakan, contohlah menggunakan gue. Apakah semua orang ini sama? Pikiran, kemampuan, dan niat seseorang. Karena ada keuntungan di sana gitu kan. Kalian pelajari itu. Kalian mau pilih yang mana? Pilih dua tadi, atau kalian bersabar sambil belajar mengenal karakter orang, setelah matang yakin. Itu prosesnya lama Pondang kalau kayak gitu. Ya udah, gue udah kasih masukan nih. Lo lakuin yang pertama, yang kedua, lo akan rasakan coba. Kalau gue sih, Masalah gini dia pusing, semakin pusing orang, semakin dikuasai amarah. Contoh gini, lo begini udah pusing nggak? Udah pusing kan? Dikuasai oleh amarah. Banyak orang-orang di samping lo berbicara. Lalu lo bisa gak berbicara? Lo atur dengan tenang. Pasti akan muncul kelemahan-kelemahan.
akhirnya lo yang terpegang. Wow, Mama Mia, gitu kan. Jadi lo di situ kesabaran, lo bisa membaca, kan lo bisa membaca, dan lo bisa tahu langkah-langkah. Akhirnya lo bisa memfinalkan itu. Belajar itu nggak sia-sia lo. Belajarlah, sabar di sini. Banyak ilmu yang kalian dapat nanti. Maaf Bang Pondang, aku potong lagi Bang Pondang. Oke. Bang Pondang, Oke. kan kami itu kurang apa sabar Bang Pondang. Lihat PT Jesko, lihat PT orang itu merekam kami dinaikkan YouTube, nggak pernah kami balas satu kali pun Bang Pondang. Kesabaran itu nggak ada ukurnya, nggak ada batasnya. Ada batasnya Bang Pondang, karena kita bukan malaikat yang punya Berarti batas. itu bukan Ya, yang paling itu tadi gue sabar itu bilang. adalah malaikat. Itu gue bilang, makanya gini, kalau gini, jangan pernah kalian bilang ada batas kesabaran. Karena hidup ini mesti konsisten Bang nih. Pondang, maaf Bang Pondang, aku potong lagi Bang. Seru aku bicara sama Bang nih. Kalau tiba-tiba orang datang nimpuk batang hidung Bang Pondang langsung patah, kira-kira balas nggak? Itu beda keadaan. Nih ingat nih Kak, gue bilang Kak ya. Nah kalau orang yang sabar Bang Pondang dia tidak akan membalas, tidak akan membalas. Beda di Komal gini contoh nih sabar, ya. Iya Akan membalas Bang. Sekarang gue nanya, kalau bini lu direbut cowok lain, laki lain, apa lu mau diem aja? Nggak mungkin kan? Itu suatu tindakan yang sudah jelas di Komal ini. Apakah sudah sangat jelas? Inti permasalahannya. Gue tanya dulu nih. Jelas Bang Pondang, Siapa jelas. yang- Kita tuh dipitnah Bang Ya Pondang. udah. Dipitnah, jelas. Ya Bang udah Pondang. gini, ya udah jelas nih, Ya. jelas. Gue kunci nih jelas kita ya. dipitnah yang hal tidak Hidup pernah ada kita dua. lakukan. Iya. Ya udah gini, hidup ada dua. Konsisten, kontradiksi. Sesuatu yang kontradiksi, apakah ada kebenaran di dalamnya? Pasti tidak. Konsisten berarti ada sebuah kebenaran. Kalau kalian bilang seperti itu, ya gunakan hak hukum kalian. Bang Pondang, Ratu Kritik itu bukan orang munafik Bang Pondang. Kalau seandainya aku salah, aku akan diam, aku tidak akan melawan Bang Pondang. Ya Karena udah kalau gini, aku- ingat. kalau aku salah, aku melawan Gak, senjata itu makan Gak. aku sendiri. Gak, gue kasih masukan gini, Gak. Waktu kakak sudah merasa benar, saya benar di sini, tidak salah. Pertama, gunakan hak hukum kalian. Kalau kalian nggak menggunakan hak hukum kalian, kalian melampiaskan dengan marah, gue kan nggak salah. Jadi gue lakukan perlawanan. Tiba-tiba kalian kesandung lidah. Tadinya kalian tidak bersalah menjadi salah. Faedahnya apa? Oh, paham. Maksudnya Pondang tuh. Makanya gini, hidup itu konsisten atau kontradiksi. Ingat nih, hati-hati. Makanya gini, pikiran ini nggak gampang. Ngerti gak? Pikiran ini mesti diolah. Jadi waktu kalian sudah bilang, saya tidak salah. Cuma dua pilihan kalian. Konsistenkah atau kontradiksi? Kalau konsisten, gunakan hak kalian. Kalau kalian, saya benar, tapi tidak menggunakan hak hukum, malah bermain-main lagi dengan marah. Wah, gue nggak salah, gue boleh marah. Akhirnya kesandung. Lu nggak konsisten. Lu kontradiksi. Akhirnya yang rugi siapa? Diri sendiri. Tapi gini, Ya iya, pintar, makanya pintarkan diri kalian. Bang Pondang, di sini aku gini Bang Pondang. Makanya gini, kalian coba deh masuk ke room yang bisa membentuk kalian semakin lebih matang lagi. Tapi ingat, tujuan kalian untuk matang bukan untuk menyerang orang, tapi untuk menjaga seseorang dan untuk mencegah seseorang waktu ingin bermain. Itu seharusnya yang kalian lakukan. Jadi gini loh Ratu, maksudnya Jangan hanya masuk Tahu aku nyonya besar. Di sini gini, kita tuh gini, dalam satu kata-kata itu kita pikir lagi, ya. Sekarang gini, yang kita buat di Komal ini, kita belajar dari Sil. Semua ini kita belajar dari dia. Dia aja pengacara, dia orang hebat, dia ada titel, dia ada pendidikan, dia orang besar digaji oleh rakyat, ya, memegang atribut negara, dia bisa bicara seenaknya saja. Loh, masa kita rakyat kecil salah? Jangankan seorang pengacara seperti Sil, kalau udah rakyat bertindak, presiden pun bisa jatuh dari jabatannya.
karena rakyat kecil diintimidasi sama dia. Itu aja aku Bang Pondang. Sekarang gue nanya, kalian ingin mencontoh yang baik atau mencontoh yang benar? Maksudnya Pondang tuh karena lawan kita nih orang yang paham hukum. Tahu, takut kita dilapor. Bang Pondang itu yang ditakut. Takut kita dilapor. Bukan kalian takut dilapor, bukan kalian takut dilaporin. Artinya Jadi gini. apa lagi Bang Pondang? Takut kan Makanya- kita balas? Ya Bang Pondang, ujung-ujungnya larinya dari perkataan Bang Pondang ke situ juga. Nanti kalau kita Bukan balas, Kak, gini kita Kak. kena Kak. delik. Gini. Kalau kita Gini. balas semua perbuatan mereka, nanti kita kena undang-undang. Enggak, gini, Kak, ya. Ya Kak, kan? Itu ini juga contoh nih. larinya Bang Pondang. Ini dasar paling kuat gue kasih ke kalian deh ya. Gue persimpel aja deh. Itu tuh ada dua. Kontradiksi atau konsisten. Ya konsisten lah. Konsisten kan? Ya udah, sekarang gue tanya sama kalian benar gak di sini? Kalau kalian benar, gunakan hukum kalian. Kalau kalian nggak menggunakan hukum kalian, lalu kalian malah bermain-main, gue nggak salah, gue marah-marah. Akhir kalian jatuh ke dalam kesalahan. Bayangin, dari posisi benar, akhirnya kalian jadi salah. Untungnya apa? Artinya gini, kita mesti bijak gitu. Di Komang ini kita mesti bijak. Iya, bener gini loh Pondang, gini loh. Kita memang merugikan diri kita pribadi karena kita berlawan dengan orang yang paham hukum, sedangkan kita nggak paham hukum. Tapi kembali lagi masalah prinsipnya gini loh, harga diri. Enggak, Mereka bukan di ke sini situ gini. harga diri. Larinya bukan ke situ, bukan karena dia paham hukum, kalian tidak, bukan. Yang pengen gua ajarkan ke kalian gini. Kalian harus tahu bagaimana cara melangkah. Ngerti gak? Cara menyikapi sebuah keadaan gitu. Contoh nih ya, contoh. Kalian diri di jalanan. Lalu di depan kalian ada duit 100.000. Ada duit 100.000 nih. Kalian ambil itu duit atau kalian bilang gini, woi, ada duit nih. Ini duit bukan duit dari hasil curian nih ya. Ini duit siapa nih? Kalau nggak gue ambil nih ya, begini. Orang jadi tahu gitu. Itu beda penafsiran Pondang. Beda Bang Pondang. Jadi ini contohnya gini. Ya udah gue ngasih saran nih ya. Jadi gue ngasih saran Pondang, tadi. kalau aku di situ, kalau aku ditanya Bang Pondang bawa duit, aku nggak akan ngambil Bang Pondang. Kenapa? Bukan aku takut dosa. Sekarang nih banyak orang buang duit pesugihan. Ya udah, gue ngomong nih. Lo kan tadi bilang lo benar, kayak lo benar Kak Ratu. Posisi lo benar. Lalu lo ingin memuaskan kebenaran lo. Nanti ya semoga lo nggak jatuh ke dalam keselipet lidah, gitu kan ya. Ingat nih, semoga kalian ingat gue nanti ya. Kalian paham apa yang gue sampaikan. Jadi di sini bukan bicara dia tahu hukum, dia tidak tahu hukum. Bukan itu materi gue. Gue ingin menjaga kalian. Tahu Bang Pondang. Bagaimana kalian bisa belajar Tapi kalau dan kalian tidak jatuh. kok nggak ada yang nasehatin Bang Pondang? Inilah bentuk kebodohan gue. Gue terlalu baik untuk memberikan masukan. Tidak, kenapa? Bukan Pondang. Maksudnya gini loh Pondang. Pondang kan tujuannya positif. Pondang kan tujuannya positif ya baik. Tapi kan itu kan kembali lagi kalau namanya itu udah resiko. Kalau mereka udah tempuh ya silakan itu tempuh resikonya. Itu dia, makanya gue nggak memaksakan harus ikutin gue. Yang penting gue udah ngasih panduan, gue udah kasih masukan. Apapun yang kalian lakukan itu hak kalian. Cuma ingat, waktu kalian sudah melakukan apa yang kalian pikirkan, kalian rasakan, balik ke awal ya. Tapi Kan Bang gue Pondang benar. terlambat. Bang Pondang terlambat Bang Pondang. Ya karena gue bukan tukang intai, gue bukan tukang keliling yang suka mantau-mantau Karena- keributan. Aku sudah dilapor sama Kak Sil, sore nanti aku udah diangkat ke Jakarta Bang Pondang. Bang Pondang terlambat. Nggak ada yang terlambat, lu perlu bantuan gue. Enggak Bang Pondang, kalau dia mereka nganggap aku salah ya biarkan aja. Mau Ya udah, bergerak pun aku di penjara aku nggak pernah takut Bang Pondang. ingat nih, Yang inilah penting Konoha. sesuai dengan kesalahanku Bang Ini, Pondang. ya inilah Konoha. Gua Ya betul Bang Pondang, inilah Konoha. Orang miskin tuh memang umpan orang kaya, orang bodoh umpan orang pintar Bang Pondang. nih, Benar itu adalah Konoha. Sil punya hak. Tidak ada satu manusia pun di muka bumi yang bisa mengintervensi Sil. Dia punya hak, itu hak.
hak mutlak ya Sil. Dan lu juga punya hak mutlak yang nggak bisa digugat oleh siapapun manusia di muka bumi. Jadi hak antara hak, intinya waktu kita sudah menghadirkan apa yang sesuai dengan diri kita, ya semoga itu tetap terlihat di kemudian gitu aja. Nah, Halo, selamat. intinya Ratu ya udah yakin dengan resiko yang apa yang harus dia Ya terima udah. nanti. Ya Itu namanya udah. terserah dia, Pondang, hak dia. Dia Iya, mau makanya gue melawan bilang, atau enggak. iya makanya gue bilang tuh haknya dia. Gue nggak punya hak untuk mengatur dia. Yang penting gue cuma ngasih masukan, udah itu doang. Maaf ya Bang, salam Yo. kenal ya Bang Pondang. Salam Selamat kenal juga siang, Kak. Bang. Maaf ya Bang, saya juga mau tanya. Saya misalnya, ini Abang kan nggak tahu masalahnya kan. Ini saya bercerita sedikit aja. Saya nggak punya salah dengan si B. Nah, tiba-tiba si B itu memaki-maki saya sampai kebusukan semuanya, sampai ke diri, sampai ke perdalaman saya dia ungkip. Apakah kita nggak boleh untuk membalas ya Bang? Jadi bagaimana solusinya Bang? Ya udah, saya mau nanya nih Kak. Pilih ya, pilih. Contoh aja deh, saya deh. Saya tiba-tiba ngata-ngatain kakak. Iya. Dimana anggaplah ucapan saya itu melanggar hukum. Kakak akan melaporkan saya atau kakak akan sama seperti saya. Akhirnya kita berdua sama-sama salah. Kalau kita sama-sama salah, akhirnya ya tinggal nasib-nasiban. Nah. Siapa yang lebih pintar, lebih kuat, yang menang. Lu pilih yang mana Kak? Ya sekarang kan gitu. Terus sudah itu Enggak, jujur dulu, gue mau kasih pembelajaran yang bermanfaat nih. Tanpa sebab gue hadir, gue akhirnya caci maki lo dengan ucapan yang benar-benar diatur oleh undang-undang. Lo akan melaporkan gue, kan lo bilang seperti tadi ceritanya, atau ya. lo sama seperti gue, lo kata-katain balik. Akhirnya terjadilah suatu peristiwa. Oki-okian nih, tergantung siapa yang kuat. Lo pilih yang mana? Pertama atau yang awal? Pertama atau yang kedua? Yang akhirnya yang kedua Bang. Lo yang kedua. Iya, kedua. Kalau gua akan pilih yang pertama. Karena nggak ada resikonya di situ gua. Nah itulah karena keceplosan lah Bang, karena apa Gini, ya? enggak, gini Kak, makanya gini Kak. Dika ya tolong ya, waktu kita bertanya, waktu kita mendengar, jangan ada emosi untuk segera menjawab, tapi ada keinginan yang kuat untuk memahami gitu Kak. Untuk memahami. Gue pulang pelan-pelan lagi Dika ya. Tadi kakak bilang saya tidak salah, tidak ada masalah. Tiba-tiba Bang Pondang datang, ya udah kita bikin peristiwanya. Saat ini saya maki-maki kakak tanpa sebab, bahasa kasar. Wah dasar lo kabel yang diatur oleh undang-undang. Kakak akan melakukan, pertama kakak laporin gua atau kakak membalas gua dengan kelakuan yang sama. Akhirnya terjadilah suatu pengguna hak masing-masing. Di sini Kak namanya peristiwa Kak, siapa yang kuat di sini Kak? Kan ada kemungkinan. Lu pilih yang mana? Mana yang lebih untung? Pertama atau yang kedua? Kalau yang pertama, itu kan kita harus laporin dia. Nah, di situ saya berpikir Bang ya, kalau kita main melapor itu satu kita makan waktu, urusan panjang kan gitu. Tunggu dulu Bang. Tapi saya tidak ada melawan memaki-maki dia, hanya saya habis begitu terus di-framing tiap hari siang malam. Terus saya harus gimana Bang? Makanya dengerin dulu ya. Di TikTok jangan punya pikiran, perasaan, pengharapan. Keributan apapun dia nggak akan ngelaporin gua. Buang jauh-jauh itu ya, buang jauh-jauh. Dia nggak akan mungkin ngelaporin gua, pasti damai. Itu buang jauh-jauh, itu sesat. Yang akhirnya bawa masalah ke dalam kehidupan. Jadi ingat, orang akan lebih memilih sesuatu yang membawa keuntungan. Orang tidak mencari kerugian, mencari keuntungan. Orang mencari kemudahan, bukan mencari kesulitan. Kalau kakak suka pola kedua, itu namanya kakak mencari kesulitan daripada kemudahan. Kakak
kakak tidak suka keuntungan tapi kerugian. Saya bingung kak. Orang yang baik itu adalah orang yang mencari keuntungan bukan kerugian. Orang yang baik adalah orang yang menghindari kesulitan tapi mendapatkan kemudahan. Kalau kakak udah dapat mudah, gue nggak salah, dia salah, kenapa nggak gue seharusnya dilaporin, bukannya kakak bener dia salah, kakak berbuat salah. Akhirnya suatu saat dia ngelaporin kakak lebih pusing. Kakak jangan punya pengharapan, lo kan salah, gue benar, gue salahin lo jangan laporin gue ya. Wow, itu jangan punya pikiran seperti itu. Kita nih di TikTok mesti pahit, semua orang akan ada upaya gitu. Jadi hati-hati itu kak. Kalau Itu kita bahasa buat orang kecil Kak Emi, hati-hati. Kan gini Bang Pondang, begini Bang Pondang, maaf aku potong. Bukan. Ini nggak ada urusan sama orang kecil. Ingat nih ya, jangan kalian mengunci gini. Gua ini benar dia salah, jadi boleh dong gue berbuat sama seperti dia. Dia nggak mungkin ngelaporin gue, kan awalnya dia yang salah. Jangan punya pikiran seperti itu ya. Kita ini mesti hidup berjaga-jaga. Kalau dia tiba-tiba menggunakan, kalian Bukan Bang nyengir. Pondang, Bang Pondang gini Bang Pondang. Maaf ya Bang Pondang, kalau aku sih, aku nggak mau melapor. Kenapa aku nggak mau melapor? Kalau di negara Konoha, kalau laporan orang miskin tuh nggak digubris Bang Pondang. Kebanyakan seperti itu. Niki aja orang berduit tuh, udah berapa udah Niki menjalani hukuman? Kenapa? Yaudah, Karena sama orang berduit Bang Pondang. Ya udah segunanya. Melaporkan itu pikiran kalian. Kalau Dilaporin kan kita ada bukti juga Bang Pondang. Gak apa-apa, laporin aja. Yang penting masalah jangan kita yang memulai. Yang penting jangan kita yang mulai duluan. Kalau orang bertanya baru kita jawab. Udah selesai kan? Ya udah selesai. Udah nikmatin aja itu. Makanya ngapain ribut lagi kalau udah punya keyakinan seperti itu. Nikmatin. Gak usah ribut-ribut, santai aja. Nah, maunya Bang Pondang naik ke room sebelah ngomong seperti itu juga Bang Pondang. Di situ ada orang penting, berapa orang di situ Bang? Enggak. Jawab dengan abang juga. Gini, karena gue tadi buka TikTok, gue lihat, wah seru nih gue masuk. Ya. Gue ditarik. Bagus. Ya gue nggak mungkin dong masuk ke room sana. Kalau gue masuk ke room sana, siapa gue? Gue nggak ada urusan di sana kecuali kalau gue diundang. Gue diundang minta pandangan, gue pasti datang. Ya betul, makasih Bang Pondang tadi ngasih pandangan bagus Bang Pondang. Balik lagi hati kita nih Bang Pondang, ibaratnya luka tuh nggak bisa lagi dijahit Bang Pondang. Sudah lebih parah, semua dibahas, semua dihina, semua dicabik-cabik. Kayak mana Bang Pondang? Kita orang miskin, orang banyak bilang lapor Kak Ratu. Aku tidak mau melapor. Kalau aku dilaporkan aku mau, karena aku orang miskin. Orang miskin tuh tidak digubris kalau melapor. Di mana-mana pun itu sekarang di Konoha Bang Pondang. Kalau dilapor aku siap mengeluarkan bukti juga Bang Pondang. Itu Bang Pondang. Kalau di Konoha orang miskin melapor tidak digubris, tapi Ya. kalau dilaporkan digubris ya. Digubris Bang Pondang karena kita ada bukti juga. Selebihnya kita serah lagi. Kalau seandainya nanti dia lebih memihak kepada orang berduit, ya nggak Iya. apa-apa juga. Ini dengerin dulu, Biarlah ini kita dengerin dulu. mendapat keadilan dari Tuhan. Nih, gue pelan-pelan nih ngomong. Kalau di Konoha orang miskin membuat LP dipersulit, tapi Ya. kalau di negara Konoha, waktu ada seseorang melaporkan orang miskin, orang miskin itu dilindungi ya. Melaporkan orang miskin dipermudah ya. Dilindungi ya. Kan Bang Pondang bukan begitu Bang Pondang, bukan begitu Bang. Ini siapa lagi baby? Aduh. Merpati ingat. Ini gue mau nanya nih kak, gue mau nanya. Kalau orang ini andaikan Ini ya. kenapa nih? Gue mau nanya ini andaikan bukan yang sebenarnya. Kalau Ya. orang miskin membuat laporan dipersulit. Ya, anggaplah gue orang kaya nih, lo orang miskin. Lo melaporkan gua itu dipersulit. Kalau gue melaporkan, Gini Bang, kalau orang miskin, aku kan orang miskin nih Bang, Iya. santai ngomong ya Bang ya. Ini kita contoh ya Bang, nah sudah banyak terjadi nih, ya. Bahkan bukan di Jakarta, bukan di Jawa, bukan di Sumatera, udah banyak terjadi Bang. Gini, kalau orang miskin bermasalah sama orang berduit, sesalah apapun orang berduit,
seandainya orang miskin ini dia tidak salah. Karena duit itu bang bisa berpindah kesalahan itu bang. Pindahnya ke orang miskin bang. Kita deal ya, kita deal ucapan lo ya. Ya udah, kita deal. Berarti lo percaya sama ucapan itu? Hah? Lo percaya sama ucapan itu? Nah kalau di Konoha kebanyakan bang dia percaya duit. Enggak. Gini. Kan kakak yang berucap tadi. Berarti kakak percaya kan mengamini itu kan? Bukan mengamini bang, bukan mengaminin. Di Konoha ini kan gini, kalau Gini, orang miskin, pelan-pelan gini. Kalau kakak nggak mengaminin itu, kenapa kakak nggak menggunakan hak hukum kakak? bukan mengamini Kita konsisten. maksudku Nggak, bang. gini kak. Kita mesti konsisten kak. Ini pilihannya konsisten atau kontradiksi. Sekarang gue tanya, kakak mau gak melaporkan? Andai kan kakak punya melaporkan, kakak mau gak melaporkan? Ya aku nggak. Kakak mau gak melaporkan saya? Gini, kakak bener, saya salah. Kakak mau gak melaporkan saya? Aku benar, abang Ponang salah. Iya. Aku nggak mau. Kenapa? Aku nggak mau melaporkan abang. Kenapa? Karena aku tahu, aku kurang. Kekurangannya ada sama aku karena aku tidak punya duit. Karena melaporkan orang itu tidak gampang bang. Iya, Aku berarti butuh kakak duit gini, banyak. berarti kakak mengamini ucapan itu kan? Kakak mengamini ucapan itu bahwa di Konoha seperti itu. Kalau Ya. kakak udah mengamini itu, kakak harusnya hidup tenang atau malah menari-nari dalam sebuah keributan. Pokok yang kayak gitu tuh bang sudah banyak terjadi. Bahkan sekarang Gini, kalau memang seperti itu kakak udah mengamini. Kalau kita mengamini seperti itu kak, kita mesti hantam diri kita. Kita tenang atau kita menari-nari dalam sebuah keributan. Kakak pilih yang mana? kalau aku ya, pokoknya gini, kalau Enggak. Ini penting banget nih buat yang mendengar. Kalau kakak mengamini keadaan seperti itu, pertaruhannya cuma dua pilihan nih. Kakak tenang, simak, atau kakak bermain dalam sebuah tari-tarian, keributan. aku simak bang. Ya udah. Tapi kenyataannya, waktu kakak bilang simak, sama kenyataan sama nggak? Tidak. Nah itu dia, berarti kakak tidak konsisten. Kalau kakak kontradiksi. Kontradiksi tidak membawakan keuntungan, kontradiksi membawakan masalah. Jadi konsisten lah, jangan kontradiksi. Kontradiksi merugikan kita, menguntungkan orang. Konsisten menenangkan, menguntungkan kita, membuat pusing seseorang. Bang, Itu kak. aku gini bang, tadi kan gini, aku kalau seandainya aku nih diapain sama orang, seandainya aku tidak salah, ya kan, tiba-tiba aku diintimidasi, dijahatin, aku tidak mau melapor, memang aku tidak salah, karena aku tahu kemampuanku, aku yang tahu ngukur kemampuanku. Ya udah Nah, denger tapi aja ya. kalau- Ya udah, nih tutup. Penting ini orang-orang ya. Tadi bilang, andai pun Pondang berbuat salah, saya tidak akan melaporkan. Karena kondisinya seperti itu. Ya. Karena artinya waktu kakak melaporkan saya, nggak ada gunanya. Pertanyaannya, waktu saya melaporkan kakak, ya, berarti itu kan mempermudah saya. Tapi kira-kira dampaknya mempermudah kakak atau mempersulit kakak? Memang mempersulit sih, tapi aku kan punya Lebih. bukti juga. Nah ya, aku punya bukti juga, cuma bukti yang aku bawa, cuma itu senjataku, itu aja. Ya udah kak gini, kalau kakak punya bukti, buktinya dipakai di ranah yang lebih kuat mana? Melaporkan atau dilaporkan orang? Sebenarnya melaporkan Bukti. yang lebih bagus. Lebih bagus melaporkan. Ya udah, tapi kakak lebih memilih dilaporkan. Ya udah, itu hak kakak. Kalau melapor tuh kan pakai duit Bang Pondang. Mana mau dibuka pintu orang duduk di meja polisi kalau nggak bawa duit. Coba aja tinggal. Kayak lalat minta Bang Pondang. Duit bisa dicari lagi. Ya, tapi masalah yang akan dirasakan apakah Betul, bisa Bang hilang? Pondang. Betul itu nggak salah Bang Pondang. Betul, duit bisa dicari. Kan aku yang tahu gimana caranya aku cari duit. Bang Pondang kan nggak tahu. Gimana cara aku cari duit. Nah gitu Bang. Intinya gue tidak mengatur ya, gue tidak mengatur. Gue cuma ngasih masukan, pandangan. Semoga gini, hak semua di tangan kalian. Ya, putusan di tangan kalian. Ya, bolak-balik aja ke kantor polisi itu udah berapa dananya Bang? Pokoknya Bolak-balik aja. waktu seseorang sudah teguh
atas pendirian, sikap, dan tindakan, ingat ya, konsisten. Besok harus tetap seperti di awal. Karena kalau tidak konsisten seperti di awal, kita akan semakin terjatuh dan banyak orang yang akan tepuk tangan. Dan kita semakin menderita. Ya, intinya gue udah kasih masukan, pokoknya yang terbaiklah bagi kalian. Semoga kalian bisa bahagia di TikTok. Semakin banyak sukacita yang kalian dapat, bukan petaka. Jadi intinya gue yakin semua para pihak di sini tidak ada yang punya niat baik dari awal. Cuma itulah apa dayanya sebuah peristiwa, pasti ada suatu benturan. Kalau suatu benturan, semua orang punya hak untuk menggunakan haknya. Jadi gitu aja lah ya. Jadi begini Bang Pondang, tunggu Bang Pondang. Abang tahu, abang nggak tahu kan kenapa sampai seperti ini kami sekarang? Nggak tahu kan Bang? Gua tidak mau tahu karena bukan itu tujuan gua. Tujuan gua adalah agar kalian bisa lebih bijak, lebih tenang, sehingga sesuatu yang baik yang hadir. Siapalah gua? Gua bukan hakim, gua bukan. Ya benar. Ini aku kasih tahu sama Bang Pondang sedikit. Gua bukan hakim yang bisa yang bisa menilai kalian semua, bukan. Ya gini Bang. Ya. Sampai seperti ini nih Bang. Kenapa? Mereka ini percaya karena aku tidak mau bahas 4M. Mereka percaya bahwa aku ini dibayar. Kenapa di situ dia percaya? Karena aku orang miskin Bang. Aku ini kelaparan duit, kelaparan memakan. Makanya mereka gampang dia bilang aku dibayar sama Bunda Becky. Itu tuduhan buat aku Bang. Disitulah aku membela diri aku. 1 peser pun aku nggak pernah makan duit Bunda Queen. Bahkan nelpon pun cuma baru 2 kali sama Bunda Queen. Nggak ada. Aku memang tidak bahas 4M, tapi aku bukan pembenci Bunda Queen. Itu cuman Bang, aku nggak terimanya Bang. Jadi ini saran penutup dari gua ya. Iya siap Bang. Terima kasih Bang. Kita hidup untuk diri kita. Kita capek untuk diri kita. Kita berkarya untuk diri kita. Jika ada permasalahan orang lain dan kita tidak ditarik untuk hadir di dalamnya, untuk bersama-sama membantunya, siapa kita yang harus hadir dengan sukacita membantu mereka? Kita punya nilai, kita punya kekuatan, kita punya manfaat. Apakah kita mau memberikan kegratisan untuk banyak orang, lalu waktu ada masalah kita yang menderita? Jadi selamat pagi, salam sehat, sukses selalu, penuh berkat, Tuhan baik ya. Jadi yang terbaiklah buat kalian ya. Terima kasih. Mohon permisi. Penjelasannya. Berarti naik berarti. Pret. Susah Mak kalau kita Donat. donat, enggak ada donat, kosong donatku, tunggu dulu nanti. Nyonya besar, ini aku kasih tahu ya Nyonya besar. Kalau cari donat tuh di room Kak Melana sayang. Kalau di roomku cuma lalat yang kalian dapat. Syukur lalat mau datang. Ya, jadi aku minta maaf. Aku minta maaf kalau kalian berlama-lama di tempatku, koin kalian gak ada. Aku minta maaf betul. Makanya aku lab gak berani ngajak-ngajak orang. Karena aku tahu kekuranganku, kemampuanku aku tahu Nyonya besar. Makanya aku gak berani. Ya hati sultan nih begini Nyonya besar. Hati sultan itu ibarat cacing, di mana yang dingin di situ dia diam. Tidak semua room dia suka. Itu tidak boleh kita situ. Kan hati mereka, kuin mereka, hati-hati dia, jari-jari dia, HP dia. Sama begitu juga dengan aku juga. Jadi aku minta maaf sama kalian ya. Kalau udah berjam-jam